Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami calon guru penggerak angkatan 11 kelas 17 Kabupaten Banyumas. Saya Septianus, Saya Nurlaila, Saya Sutriyono. Kami akan melakukan praktek praktik coaching supervisi akademik modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ono, gimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu Ella. Bagaimana kabarnya Bu Ella juga? Alhamdulillah hari ini kabar saya juga baik ya Pak ya. Oh iya, katanya Pak Ono hari ini mau ada proses coaching ya dengan Pak Aan. Betul Bu Ella. Nanti saya akan coaching dengan Pak Aan. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ono sebentar ya Pak ya. Ya, boleh silakan dulu. Oke, jadi nanti pada saat proses coaching berlangsung antara Pak Ono sebagai coachnya dan Pak Aan sebagai coachnya, itu nanti saya akan amati, kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak ya. Rubrik penilaian coaching nantinya misalnya seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta percakapan yang dilakukan oleh Pak Ono dengan Pak Aan, kemudian apakah coach itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan sudah sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak ya, harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Antara lain misalnya ada kemitraan, kemudian juga proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari si coach. Nah, oleh karena itu, sebelum dilakukan proses observasi, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak Ono ya? Boleh, silakan Bu Ella. Oke. Pertama nih Pak Ono, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Pak Ono kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang nanti saya akan kembangkan ya Bu Ella, nanti itu ada pada saat coaching. Ini pastinya tentang kompetensi inti coaching itu, yaitu pertama saya akan mengupayakan kehadiran penuh ya. Yang kedua saya itu nanti akan berusaha mendengarkan dengan aktif ya. Yang ketiga kemudian saya akan mengajukan pertanyaan kepada coach. Oke, baik. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti dari seorang coach ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian kehadiran penuh ini maksudnya artinya persen ya Pak ya. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul. Nah, kira-kira di antara ketiga jenis kompetensi ini, yang mana nih yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan hari ini? Mungkin yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama mendengar aktif ya Bu ya. Kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik, jadi ada 2 hal kompetensi inti yang akan Bapak kembangkan ya Pak ya. Yang lebih spesifik lagi yaitu tadi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, ini kira-kira indikator-indikator ketercapaian apa saja nih yang ingin Pak Ono dapatkan? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching ini nanti ya, saya ingin nanti coach itu dapat mendapatkan solusinya sendiri melalui permasalahan yang beliau hadapi ya. Seperti itu. Baik. Jadi indikator ketercapaiannya itu pada saat coach itu sudah mampu menemukan sendiri ya, solusi atas permasalahannya sendiri. Begitu ya Pak Ono ya? Oke, baik Pak Ono. Terima kasih ya Pak Ono atas jawabannya. Sekarang silakan Bapak melakukan proses coaching dengan Pak Aan dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti setelah proses coaching kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Ono. Baik, oke Bu Ella. Oke, makasih Pak Ono. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam.
sehat. Waalaikumsalam Pak Ono. Alhamdulillah hari ini meskipun suasananya hujan ya, tapi ini flu juga tetap semangat Pak Ono. Bismillah. Ya mudah-mudahan flu-nya tidak berlama-lama lah ya. Besok kemudian hari bisa cepat sehat. Iya. Kalau dihitung ya sudah ada 1 minggu Pak. Oh 1 minggu ya. Mungkin ada dokternya kurang mampu. Oh iya, jadi harus ke dokter yang lebih bagus atau semoga saja nanti berangsur-angsur lekas pulih lah Pak. Ya, sampai bisa beraktivitas kembali. Dan dalam keseharian itu walaupun flu tapi kayaknya aktivitas tetap semangat ya Pak. Harus Pak. Iya. Karena apakah ada yang mengganjal di dalam hati atau bagaimana ya? Kok ada? Ya sepertinya kita bertemu ini pasti ada sesuatu yang harus disampaikan. Betul sekali Pak, terkait dengan hal itu. Memang akhir-akhir ini saya mengamati dari hasil belajar siswa ya Pak, itu pada saya di ruang kelas memberikan pembelajaran pada anak, ada beberapa anak yang motivasi belajarnya istilahnya rendah, ya tidak antusias dalam pembelajaran saya seperti Bapak. Jadi menurut saya itu adalah satu yang harus dipikirkan penyelesaiannya itu Bapak. Hasil belajarnya rendah. Nah, itu kalau hasil belajarnya rendah, kalau berdasarkan ukurannya itu Pak, itu sudah ditangani apa saja? Iya, dari yang saya lakukan kemarin memang menurut saya itu pembelajaran saya sudah maksimal. Jadi di saat pembelajaran di kelas saya berusaha dengan sungguh-sungguh menyampaikan materinya kepada siswa. Tapi memang ada beberapa siswa ya tidak semuanya Bapak itu motivasi belajarnya tergolong rendah itu Bapak. Di kelas terkadang bercerita sendiri seperti itu, pada saat kelompokan juga tidak ikut melaksanakan kegiatan kelompok Bapak. Jadi asik dengan kegiatannya sendiri seperti itu. Jadi nilai belajarnya rendah karena motivasi belajarnya kurang ya. Kemudian ada yang bermain sendiri, yang dalam kelompok. Jadi masalahnya itu ya Pak. Masalahnya lebih pada motivasi Pak. Motivasi belajar anak atau murid yang rendah istilahnya itu Pak. Nah, untuk penanganan yang motivasi belajar itu untuk kali ini Bapak itu sudah apa yang dilakukan mulai kalau misalkan berdasarkan ukuran angka dari 0 sampai 10 itu sudah berapa itu Bapak sudah melakukan bagi untuk penanganan motivasi belajar? Iya, kalau yang sudah saya lakukan kalau diukur dengan skala ya Bapak ya dari 0 sampai 10 menurut saya ya sekitar 8 Bapak. Sudah 8. Pada saat pembelajaran memang saya menampilkan istilahnya metode terkadang ceramah seperti Bapak, mungkin itu yang membuat siswa kurang tertarik Bapak ya. Itu kurang tertarik. Kemudian kalau sudah berdasarkan pengukurannya Bapak sudah mendapatkan 8, kira-kira Bapak itu nanti rencananya biar motivasi belajarnya itu bisa meningkat, apa yang akan Pak lakukan rencananya, aksinya? Begitu Bapak ya. Jadi rencana saya terkait dengan hal tersebut mungkin dari pembelajarannya ya Pak ya, saya akan menggunakan metode yang berbeda dari apa yang sudah saya lakukan. Semisal saya video ataupun PowerPoint tergantung juga dari apa itu namanya minat dan bakatnya murid Bapak, seperti itu kemungkinan yang akan saya lakukan di pertemuan berikutnya seperti itu. Nanti Bapak nanti rencana aksinya pembelajarannya itu nanti menggunakan pemanfaatan teknologi yang zaman sekarang itu ya. Bisa seperti apa itu namanya kuisis. Ya. Itu Bapak mungkin
suatu terobosan, suatu jalan nanti mudah-mudahan saja bisa menjadi solusi untuk meningkatkan motivasi belajar murid-murid Bapak itu. Iya, terima kasih Bapak. Jadi gambaran saya nanti pada saat kuis, kalau biasanya saya menggunakan kertas ya Bapak ya, di situ nanti saya bisa menggunakan aplikasi Bapak, semacam Google atau Quizzes. Jadi kan nanti anak punya motivasi yang bisa meningkat karena biasanya menggunakan kertas, tapi hari ini bisa menggunakan gadgetnya untuk mengakses link-link kuis tersebut. Harapannya adalah motivasi anak meningkat, ujungnya adalah nilainya bisa lebih baik seperti itu. Untuk rencana aksi ini ya Bapak ya, mungkin untuk bisa mengantisipasi mungkin tadi menggunakan gadget atau smartphone, kira-kira ada gangguan atau tidak itu kira-kira Pak? Ada anak mungkin ada yang tidak memiliki smartphone zaman sekarang misalnya ada gitu. Karena mungkin itu kan masih anak SMP, anak-anak sekolah gitu ya, sama orang tuanya mungkin belum diizinkan. Itu gimana untuk mengatasi gangguan seperti itu? Iya, betul sekali Bapak. Kalau yang berjalan di sekolah saya itu memang dari anak hampir rata-rata sudah memiliki gadget semua Bapak. Tapi itu pagi harinya dikumpulkan di tempatnya wali kelas. Namun akan tetapi pada saat guru tertentu membutuhkan gadget anak tersebut bisa diambil kembali untuk pembelajaran guru yang bersangkutan. Beberapa juga mungkin telah menggunakan IT atau cara-cara yang seperti itu, karena beberapa juga meng-share tugas lewat classroom, mungkin menggunakan gadgetnya siswa. Jadi menurut saya anak kalau di sekolah ini kemungkinan sudah ada semua. Namun kalaupun itu nanti terjadi hal-hal yang di luar prediksi saya, seperti anak yang tidak lupa habis belanja tidak bawa HP ataupun tidak punya, nah itu bisa kami siasati dengan yang pertama bisa menggunakan handphone saya, kedua bisa bergantian dengan teman seperti itu Bapak dalam satu kelompoknya. Udah terdukung lah ya, terdukung bahwa nanti gangguan itu bisa teratasi gitu ya. Insya Allah Bapak, bismillah. Semoga saja nanti rencana aksi yang nanti Bapak akan lakukan bisa berjalan dengan lancar lagi. Berarti solusinya sudah ketemu dong Pak Aan. Jadi nanti hasil belajarnya rendah karena motivasi belajarnya yang kurang gitu ya. Setelah rencana aksi nanti yang Pak Aan inginkan bisa berubah gitu ya Pak. Harapannya seperti itu Bapak, tadi dari percakapan kita saya menemukan rencana atas panduan Bapak juga tadi bahwa rencana apa yang harus saya lakukan. Nah itu kan terpikir saat itu Bapak, jadi harapannya dengan rencana yang itu bisa untuk mengatasi solusi yang tadi saya masih menjadi pikiran saya Bapak. Agar rencana Bapak itu bisa konsisten, itu komitmen apa yang Bapak akan lakukan? Iya Bapak, terkait dengan komitmen saya itu akan mengajak istilahnya beberapa rekan guru saya untuk bisa berkolaborasi. Yang pertama yang satu MPMP juga terkait dengan guru TIK, terkait dengan bagaimana pembuatan dosis yang bagus, itu hubungannya dengan keterampilan saya yang bisa saya tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, itu juga harus dipelajari sendiri Bapak. Jadi sebelum saya memperkenalkan ke anak, tentunya kita sebagai guru harus bisa terlebih dahulu. Nah itu saya akan belajar hal yang seperti itu untuk lebih baik ke depan. Ya, jadi Pak Aan sudah itu yang lebih mengetahui lagi nih setelah kita berbincang-bincang, kita sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak. Bagaimana Bapak Aan? Alhamdulillah nih berkaitan dengan hal tersebut ini kita berbincang, saya sudah punya gambaran dan jadi mulai terbuka peluang pikiran saya Bapak. Ya. Sama-sama. Terima kasih Pak Aan. Ya, terima kasih Pak Allah. Semoga apa yang kita obrolkan bisa laksanakan secepatnya Bapak. Karena
itu juga nanti saya harapannya adalah bisa langsung bermanfaat untuk murid Pak. Amin. Sepertinya sampai sini dulu ya Pak An, ya, mungkin kita bisa ngobrol di lain waktu lagi, kita bisa ngobrol lagi. Demikian Pak An, terima kasih. Terima kasih sebesar-besarnya Bapak atas bantuan dari wawasannya sehingga saya bisa memecahkan masalah ini Bapak. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan saya. Sama-sama Bapak An. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ono, gimana tadi hasil percakapan coachingnya dengan Pak Aan? Lancar? Sudah berjalan dengan lancar atau belum? Alhamdulillah Bu Ella, tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar, baik. Pak An itu proaktif, ya, alhamdulillah. Pokoknya pembicaraannya itu menyenangkan sekali Bu Ella. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi ya Pak ya, seperti yang sudah kita janjikan sebelum observasi dimulai, kita akan ngobrol-ngobrol. Nah, ini ada sedikit pertanyaan lagi Bapak yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ono terkait dengan tadi kegiatan coaching bersama Pak Aan. Nah, pertanyaan yang pertama ini, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan sebelum proses coaching dimulai tadi? Ya, saya alhamdulillah Bu Ella sudah melakukan alur tirta ya Bu Ella. Jadi yang pertama yaitu menanyakan tujuan umumnya, kemudian menanyakan identifikasi masalah, kemudian saya menanyakan juga rencana aksi, dan terakhir saya menanyakan tanggung jawab juga. Lalu saya juga berusaha menggali potensi dari Pak Aan untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi di kelas. Baik. Oke, baik. Jadi Bapak sudah berhasil ya Pak ya melakukan proses coaching dengan alur tirta. Tadi juga saya sudah menyimak bagaimana percakapan antara Pak Ono dengan coach. Saya melihat bagaimana Pak Ono itu sudah fokus terhadap Pak Ono sebagai coachnya. Artinya Pak Ono sudah present ya Pak ya. Atau kehadiran penuh itu sudah bisa dihadirkan oleh Pak Ono. Saya juga sudah tadi itu melihat Pak Ono berkali-kali mengangguk, itu kan tandanya juga sudah hadir seperti itu ya Pak ya. Kemudian Pak Ono juga sudah mendengarkan aktif, yang mana ini ditandai dengan Pak Ono itu mampu mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Pak Aan pada saat proses coaching tadi. Nah, kemudian mudah-mudahan dari hasil coaching hari ini semoga sukses ya ke depannya ya Pak Ono ya, dan diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching selanjutnya. Oh ya, ini ada satu lagi ya Bapak ya, yang ingin saya tanyakan lagi. Kira-kira setelah hari ini kita sudah melakukan coaching, terutama untuk Pak Ono dengan Pak Aan, kira-kira masih adakah yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil proses coaching hari ini? Mungkin saya nanti akan mengembangkan lagi bagaimana isi kompetensi alur tirta yang benar-benar itu sesuai Bu, sehingga untuk proses coachingnya selanjutnya bisa berlangsung lebih lancar. Baik, luar biasa Pak Ono. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Pak Ono ya. Iya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab bersama dengan saya dan melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi dengan Pak Aan. Saya ucapkan terima kasih sekali. Sama-sama Bu, terima kasih juga Kita buat Ella. cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.